Pernahkah kau merasa hidup ini nyata, tapi sekaligus seperti mimpi? Tubuhmu bergerak, tapi hatimu seakan mengembara. Kau dikenal oleh banyak orang, tapi dalam batinmu, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana jika ternyata yang kau anggap aku hanyalah bayangan, dan yang sejati justru tersembunyi di balik diam, di balik hening, di balik kesadaran bahwa segala yang kau pegang bukan milikmu. Inilah kisah tentang diri sejati, tentang yang nyata namun harus sirna. Tentang sebuah perjalanan bukan untuk menjadi lebih, tapi untuk rela hilang, agar yang maha ada bisa hadir sepenuhnya. Jejak langkah di antara dua dunia. Dalam keheningan malam, ketika segala sesuatu mulai redup dan suara dunia memudar, ada pertanyaan yang diam-diam muncul dari dasar hati. Siapa aku sebenarnya? Bukan nama yang diberikan orang tua, bukan juga peran yang dimainkan di hadapan manusia, tapi sebuah aku yang tak terdefinisi oleh kata, tak terikat oleh rupa, dan tak terukur oleh logika. Seakan-akan ada dua dunia yang saling bertemu di dalam diri. Yang satu tampak nyata, penuh warna dan suara, dan yang satu lagi sunyi, tak terlihat, namun sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher sendiri. Tubuh ini tampak nyata, tapi ia terus berubah, menua, melemah. Pikiran ini terasa kuat, tapi mudah goyah, terbawa arus waktu dan suasana. Lalu, jika semua yang bisa disentuh dan dipikirkan bisa lenyap, maka di manakah letak keakuan yang sejati? Apakah aku hanya kumpulan reaksi dan persepsi? Atau ada sesuatu yang tetap, yang tak tersentuh oleh hilangnya waktu dan perubahan rupa? Pertanyaan ini tak bisa dijawab dengan buku, tak juga dengan teori. Ia hanya bisa dijawab dengan diam, dan keberanian untuk tenggelam ke dalam diri sendiri. Banyak yang mengira diri sejati itu seperti cermin yang memantulkan siapa kita. Tapi dalam makrifat, cermin itu justru kosong. Ia tak menunjukkan apa-apa selain bayang-bayang ilusi. Diri sejati bukan apa yang kita bayangkan, justru ia muncul saat bayangan itu sirna. Seperti lautan yang tenang ketika gelombangnya berhenti, begitu pula hati yang jernih akan memperlihatkan hakikat saat pikiran berhenti mengganggu. Tapi berhenti bukan berarti tidak bergerak, melainkan sadar dalam setiap gerak, hening dalam setiap suara. Dalam perjalanan ini, banyak yang tersesat karena mengira mereka telah sampai. Padahal yang sejati seringkali tersembunyi di balik yang palsu. Orang yang terjebak dalam pencapaian dunia akan sulit menyadari bahwa ia sedang berada dalam penjara tipis bernama ego. Dindingnya tak terlihat, tapi kekuatannya menahan cahaya dari menembus ke dalam jiwa. Maka makrifat bukan soal menambah, tapi justru mengurangi. Bukan soal menemukan, tapi melepaskan. Ada kalanya kita merasa seolah telah mengenal diri. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran itu runtuh lagi. Yang tadinya kita pegang erat, ternyata hanya bayangan. Yang kita anggap aku, ternyata hanya kostum yang dikenakan sejenak. Maka perjalanan ini bukan satu kali temuan, tapi ziarah yang tiada henti, menuju sebuah pusat sunyi, di mana eksistensi tak berbentuk tapi terasa, tak terlihat tapi menghidupkan. Diri sejati itu bukan objek untuk dilihat, melainkan kesadaran yang menyadari. Ia bukan sesuatu yang dimiliki, tapi sesuatu yang menyelimuti segalanya. Ketika kau diam dan melepas semua gelar, semua nama, semua peran, maka muncullah rasa itu. Rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi mampu menggetarkan jiwa. Ia datang dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, namun sangat nyata bagi hati yang bersih. Dan disinilah letak paradoks yang agung. Semakin kita mengejar keakuan, semakin ia menjauh. Tapi saat kita menghilang, ia justru hadir dengan penuh cahaya. Eksistensi diri sejati justru lahir dari sirnanya segala bentuk. Seperti bayangan yang hanya ada karena cahaya, begitu pula kehadiran sejati muncul ketika kita tak lagi menuntut untuk hadir. Maka, langkah pertama dalam perjalanan ini adalah berani sirna agar bisa benar-benar ada. Cermin kosong yang menyimpan cahaya. Apa yang kita sebut sebagai aku selama ini sebenarnya lebih mirip pantulan dalam cermin. Ia tampak nyata, namun tak pernah benar-benar ada. Bayangan itu muncul karena ada cahaya dan karena ada sesuatu yang memantulkan. Tapi begitu cermin itu pecah,
Saat ego dihancurkan, saat semua nama dan bentuk diletakkan, maka tak ada lagi yang bisa dipantulkan. Yang tersisa hanyalah cahaya itu sendiri, murni, tak berbentuk, dan tak bisa ditangkap oleh mata biasa. Diri sejati itu seperti cahaya yang tak membutuhkan bentuk untuk menerangi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia begitu sibuk mempertahankan citra diri. Segala hal dilakukan agar aku ini tetap diakui, dihormati, atau setidaknya tidak dilupakan. Tapi ironinya, makin keras seseorang memegangi keakuannya, makin jauh ia dari hakikat. Sebab yang sejati tak perlu dipertontonkan. Ia hadir dalam diam, dalam ketulusan, dalam kerendahan yang tak butuh pengakuan. Ketika hati tak lagi butuh sanjungan dan tubuh tak lagi haus pujian, maka satu pintu telah terbuka, pintu menuju kesadaran hakiki. Ada rahasia halus yang menyelinap dalam tiap napas, bahwa kita bukan yang bernapas, tapi sedang disadarkan oleh napas itu. Bahwa kita bukan yang hidup, tapi sedang dihidupkan oleh Yang Maha Hidup. Kesadaran ini muncul bukan melalui pemikiran, tapi melalui keterjagaan. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam saat ini, tanpa masa lalu, tanpa masa depan, ia akan mulai menyentuh sisi terdalam dirinya. Dan di titik itu, ia mulai memahami bahwa keberadaan dirinya bukan berasal dari dirinya, tapi dari kehendak yang tak terucapkan. Cermin jiwa yang sejati adalah keheningan. Dalam diam yang dalam, seseorang bisa melihat bukan hanya dunia di luar, tapi juga alam batin yang tak pernah disentuh oleh waktu. Ia menyaksikan betapa gelisahnya pikiran, betapa rapuhnya harapan, dan betapa kosongnya ambisi. Tapi justru dalam kekosongan itu, cahaya turun. Dalam kekosongan itulah Tuhan menampakkan wujudnya. Seperti malam yang sunyi menjadi tempat terbaik bagi bintang-bintang, hati yang sunyi menjadi ruang terbaik bagi cahaya makrifat. Namun, banyak yang takut dengan kekosongan itu. Karena kekosongan membuat kita harus berhadapan dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pelarian. Tak banyak yang sanggup diam dalam waktu yang lama, karena dia mengungkap semua kebisingan yang selama ini tertutup oleh aktivitas dunia. Tapi justru di sanalah pintu-pintu pengenalan terbuka. Bukan dalam keramaian, bukan dalam suara, tapi dalam hening yang membelah kesadaran. Maka, barang siapa yang berani masuk ke dalam kekosongan akan mulai mengenal siapa dirinya sebenarnya. Dalam setiap perenungan, kita harus sadar bahwa tak ada satupun di dunia ini yang benar-benar milik kita. Tubuh ini bukan milik kita, pikiran ini bukan milik kita, bahkan hidup ini bukan milik kita. Semuanya hanyalah titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Diri sejati tak memiliki apa-apa, karena ia sendiri telah melebur dalam Sang Pemilik segalanya. Maka saat semua dilepaskan, saat semua ditiadakan, barulah yang hakiki menyapa. Ia tak bersuara, tapi mampu mengguncang langit batin. Dan pada akhirnya, cermin itu bukanlah tempat untuk mencari wajah kita. Cermin itu adalah tempat di mana segala bayangan lenyap. Saat tak ada lagi yang dipantulkan, barulah cahaya itu memperlihatkan asalnya. Maka diri sejati bukan yang tampak di depan mata, tapi yang hadir saat segala bentuk ditanggalkan. Dan pada saat itu, barulah kita mulai benar-benar ada, bukan sebagai aku yang kecil, tapi sebagai cermin dari Yang Maha Ada. Saat aku lenyap, kau yang tinggal. Ada satu momen paling sunyi dalam perjalanan batin, ketika seseorang merasa seperti menghilang dari dirinya sendiri. Bukan hilang dalam arti mati, tapi hilang dari segala kepalsuan yang selama ini dipeluk erat. Ia duduk dalam diam, lalu menyadari, tidak ada satu pun dari semua ini yang benar-benar aku. Bukan nama, bukan wajah, bukan status, bukan gelar, bahkan bukan tubuh ini. Lalu siapa yang sedang merasa? Siapa yang sedang menyadari? Disinilah titik awal makrifat. Saat aku lenyap, barulah yang hakiki menampakkan diri. Banyak orang berusaha mengenal Tuhan, namun masih menggenggam erat identitas dirinya. Padahal semakin erat seseorang menggenggam keakuan, semakin kabur wajah ilahi di hadapannya. Tuhan tidak hadir di balik tirai ego. Ia menyingkapkan dirinya saat ego sirna. Maka, bukan dengan menumpuk pengetahuan, tapi dengan meniadakan keinginan-keinginan diri, seseorang akan makin dekat dengan cahayanya.
Semakin diri sirna, semakin Allah hadir bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman batin yang mengguncang. Ketika seseorang mencapai titik kefanaan, ia tak lagi merasa memiliki apapun. Ia tak lagi berkata, "Ini milikku," atau "Aku melakukan ini." Ia hanya menjadi alat, menjadi saluran, menjadi tempat peristiwa itu terjadi. Saat tangan bergerak, ia tahu itu gerak darinya. Saat hati bergetar, ia sadar itu sentuhan darinya. Bahkan saat diam sekalipun, ia merasakan kehadiran yang penuh dan menyelimuti. Bukan lagi tentang aku menyembah, melainkan aku disembahkan. Inilah hakikat ibadah dalam fana. Tak ada pelaku selain dia. Namun perjalanan menuju lenyapnya diri bukanlah jalan ringan. Ego akan berontak, ingin tetap hidup, ingin tetap diakui. Ia menjerit dalam berbagai bentuk. Kemarahan, kesombongan, iri, bahkan dalam bentuk ibadah yang penuh pamrih. Tapi di balik semua itu, ada satu cahaya yang memanggil. Cahaya ketiadaan. Hanya mereka yang berani melangkah ke dalam kehampaan, itulah yang akan melihat bahwa di sanalah justru kehidupan sejati bermula. Sebab dari ketiadaan itulah segalanya muncul. Allah menciptakan dari tiada, dan kepada tiada pula makhluk akan kembali. Ada satu rasa yang tak bisa dijelaskan dalam kata-kata. Hanya bisa diserap oleh hati yang bersih. Rasa lenyap namun penuh. Rasa tidak ada, namun justru merasa sangat hadir. Di titik itu seseorang tak merasa lebih tinggi atau lebih rendah, tak merasa tahu atau bodoh, tak merasa layak atau tak layak. Ia hanya menjadi ruang kosong yang penuh dengan kehadiran Allah. Ia tidak bisa menjelaskan apa-apa, namun seluruh dirinya menjadi penjelasan bagi yang mencari. Diamnya menjadi kalimat, heningnya menjadi suara, dan kehadirannya menjadi peringatan. Dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang terletak pada apa yang dimilikinya. Namun dunia makrifat mengajarkan bahwa nilai seseorang justru terletak pada apa yang berhasil dilepaskannya. Semakin banyak yang dilepaskan, semakin lapang wadah hati. Dan ketika wadah itu cukup luas, maka rahmat pun turun tanpa halangan. Maka dalam fana, tak ada kekosongan yang sunyi. Justru di sanalah cinta ilahi bermuara. Ketika tak ada lagi aku, maka yang tinggal hanyalah dia, selalu dia. Dan pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah untuk menjadi sesuatu, tapi justru untuk menjadi tidak apa-apa. Karena hanya yang tidak apa-apa yang bisa menampung segala. Hanya yang kosong yang bisa dipenuhi. Dan hanya yang lenyap yang bisa benar-benar melihat. Maka, jika kau merasa mulai hilang, jangan takut. Sebab itu bukan kehancuran. Itu adalah awal dari kehidupan yang sejati, di mana tak ada selain Allah, dan kau hanya cermin kecil yang bersinar karena terkena cahayanya. Antara ada dan tiada, ada yang menyaksikan. Dalam setiap detik kehidupan, ada sesuatu yang terus menyaksikan. Ia tidak berbicara, tidak menghakimi, tidak memihak. Ia hanya melihat. Saat kita marah, ia tetap menyaksikan. Saat kita bahagia, ia juga menyaksikan. Ia ada saat kita sedih, saat kita tenang, bahkan saat kita lupa pada keberadaannya. Itulah saksi sejati dalam diri, kesadaran murni yang tak pernah pergi. Ia bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh, bukan pula suara hati. Ia adalah titik terdalam dalam jiwa yang hanya bisa dijangkau saat semua yang lain disingkirkan. Bayangkan dirimu di tengah panggung sandiwara. Semua sibuk memainkan peran. Ada yang jadi raja, ada yang jadi pengemis, ada yang menangis, ada yang tertawa. Tapi di balik layar semua hanyalah aktor, sama, setara, tak berbeda. Begitulah kehidupan. Kita disibukkan oleh peran dunia, lalu lupa bahwa semua ini hanya sementara. Ketika pertunjukan selesai, yang tersisa hanya satu. Sang penonton sejati, dan ia telah menyaksikan sejak awal, diam-diam, tanpa terlibat, namun sepenuhnya hadir. Diri sejati itu bukan bagian dari permainan, tapi bagian dari kesadaran yang menyaksikan permainan. Ia tak terjebak oleh sedih dan senang, oleh sukses dan gagal, oleh pujian atau hinaan. Ia tetap tenang, tetap utuh, seperti langit yang tak terusik oleh awan. Ketika seseorang mulai sadar akan keberadaan sang saksi ini, maka hidupnya berubah. Ia tak lagi terlalu melekat pada dunia, tapi juga tak menolaknya. Ia menjalani hidup seperti air, mengalir lembut namun pasti.
Karena ia tahu bahwa yang sejati bukan apa yang terlihat, tapi yang menyaksikan segalanya dari balik layar. Namun untuk sampai pada kesadaran ini, seseorang harus berani menyingkirkan semua lapisan yang membungkus dirinya. Lapisan pikiran yang suka membandingkan, lapisan perasaan yang cepat tersinggung, lapisan ego yang ingin selalu menang. Semua itu harus disadari, bukan dihapus. Disadari bahwa itu bukan aku. Disadari bahwa itu hanya bagian dari panggung. Semakin dalam seseorang menyadari, semakin dekat ia pada pusatnya. Dan pusat itu adalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Dalam dunia luar kita selalu diajak untuk menjadi sesuatu. Jadi pintar, jadi kuat, jadi sukses. Tapi dalam jalan makrifat kita justru diajak untuk tidak menjadi apa-apa. Karena hanya dalam ketiadaan itulah yang sejati muncul. Hanya dalam kekosongan, suara hakiki terdengar. Hanya dalam diam, Allah berbicara melalui rasa. Maka bukan lagi soal bagaimana kita terlihat oleh manusia, tapi bagaimana kita terlihat oleh kesadaran yang menyaksikan. Bukan soal seberapa banyak kita berbicara, tapi seberapa dalam kita diam. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam kesadaran sebagai saksi, maka hidup menjadi ringan. Ia tidak lagi terjebak dalam drama. Ia bisa menangis tapi tak tenggelam dalam kesedihan. Ia bisa tertawa tapi tak larut dalam kesenangan. Semua dijalani dengan seimbang karena ia tahu bahwa yang benar-benar hidup bukan tubuh, bukan pikiran, tapi kesadaran yang menyaksikan tubuh dan pikiran itu bergerak. Ia menjadi seperti api yang menyala dalam ketenangan, tak padam oleh angin dunia. Dan di ujung perenungan ini, satu hal menjadi terang, bahwa yang menyaksikan itulah yang paling dekat dengan Allah. Karena Allah adalah Al-Bashir yang maha melihat, dan setiap insan yang mendekat pada sifat menyaksikan dengan jernih, ia telah mengetuk satu pintu dari makrifat. Ia tidak lagi sibuk mencari Tuhan di luar, karena ia telah bertemunya dalam sunyi batinnya sendiri. Dalam saksi yang tak berbentuk itu, Allah menampakkan dirinya dengan cara paling halus, tanpa suara, tanpa rupa, namun penuh dengan rasa yang meneguhkan. Ketika nama ditinggalkan, wajah sejati terlihat. Sejak kecil kita dibentuk oleh nama. Nama itu menempel pada kita seperti kulit, seolah tak terpisahkan. Dari nama itu lahirlah identitas, ego, harapan, dan peran. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa aku sebelum diberi nama? Siapa aku sebelum dunia mengenalku sebagai anak si ini, lulusan itu, pemilik ini? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika, tapi untuk direnungkan dalam keheningan. Sebab nama pada hakikatnya hanyalah simbol. Dan simbol tak pernah bisa menjangkau yang hakiki. Ketika nama ditinggalkan, maka wajah sejati mulai terlihat. Bukan wajah fisik, tapi wajah ruhani yang menghadap langsung kepadanya. Kita tumbuh dengan kebanggaan pada status, gelar, pencapaian. Semua itu menumpuk di atas nama, membentuk bangunan ego yang tampak kuat tapi rapuh. Sedikit saja orang mencibir, bangunan itu bisa runtuh. Padahal semua yang kita banggakan hari ini akan hancur esok. Tidak ada satu pun yang abadi kecuali satu. Zat yang tak membutuhkan nama, tapi justru menjadi asal dari semua nama. Dalam makrifat, seseorang perlahan belajar untuk tidak lagi memperkenalkan diri sebagai aku si ini atau aku si itu. Ia cukup hadir dalam diam, dan kehadirannya pun sudah menjadi pelajaran bagi yang peka. Dalam pengenalan diri yang sejati, kita tak perlu lagi menjadi seseorang. Karena semakin kita ingin jadi, semakin kita menjauh dari ada. Keberadaan sejati tak butuh bentuk, tak butuh gelar, tak butuh pujian. Ia seperti udara, tak terlihat, tak bisa digenggam, tapi mutlak dibutuhkan untuk hidup. Diri sejati adalah seperti itu, tenang, sederhana, tak menuntut pengakuan, namun menghidupi segala sesuatu. Maka siapapun yang telah melepaskan nama dan bentuk, telah melangkah menuju keheningan tempat Tuhan, menyapa dengan rasa. Namun perjalanan menanggalkan nama bukanlah hal mudah, karena nama telah menjadi pakaian yang nyaman. Melepaskannya terasa seperti telanjang, tapi justru dalam ketelanjangan jiwa itulah Allah memperlihatkan cahayanya yang paling jernih. Saat tak ada lagi yang ditampilkan, tak ada lagi yang dipertahankan, maka diri menjadi wadah murni bagi pancarannya.
Seperti embun pagi yang jatuh di daun hijau, diam, sederhana, tapi memantulkan langit dengan sempurna. Dalam kehidupan spiritual yang dalam, semakin sedikit seseorang dikenal dunia, semakin ia dikenal oleh langit. Karena ia tak membangun citra di bumi, tapi membiarkan ruhnya berdiri dalam keheningan. Ia tidak sibuk menanam nama di hati manusia, tapi sibuk menanam keikhlasan di hadapan Tuhan. Maka tak heran jika para wali tidak selalu dikenal, tidak selalu populer, tapi keberadaannya menenangkan siapapun yang mendekat. Karena ia hadir bukan dengan nama, tapi dengan nur. Ada satu momen saat seorang hamba berdoa bukan dengan mulut, tapi dengan seluruh jiwanya. Di saat itulah tak ada lagi nama yang ia bawa. Ia tak mengaku sebagai siapa-siapa. Ia hanya hadir di hadapannya sebagai ruh yang rindu kembali. Dalam kepasrahan itu, Allah menjawab bukan dengan kata, tapi dengan rasa yang membungkus seluruh hati. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Maka apakah perlu nama ketika yang kau cari adalah Dia yang tanpa batas? Dan akhirnya, dalam langkah terakhir menuju wajah sejati, seseorang hanya ingin satu, lenyap dalamnya. Ia tak butuh dikenal manusia, tak butuh dikenang sejarah. Cukup dikenal oleh Dia yang melihat segala rahasia. Maka biarkan nama gugur seperti daun tua di musim kering. Biarkan identitas dunia tertinggal di tepian. Karena di tengah samudra makrifat, hanya yang tanpa nama yang bisa larut dalam cahayanya. Dan disitulah wajah sejati tersingkap, memantulkan wajah sang kekasih yang tak pernah pergi. Menyentuh sunyi, menemukan yang abadi. Dalam riuhnya dunia, jarang ada ruang untuk mendengar sunyi. Padahal di balik sunyi itu, tersembunyi gerbang menuju yang abadi. Banyak orang takut pada kesunyian, karena di sanalah segala kepalsuan mulai terbongkar. Tapi bagi jiwa yang telah lelah mencari di luar, sunyi bukan lagi momok, melainkan pelukan lembut yang menyembuhkan. Sebab di dalam sunyi, tak ada suara dunia, tak ada tepuk tangan, tak ada penilaian. Yang ada hanyalah kehadiran yang tak bernama, namun terasa sangat nyata. Itulah kehadirannya. Sunyi bukan berarti ketiadaan, justru sunyi adalah wadah dari segala yang hakiki. Dalam diam, seseorang mulai mendengar bisikan jiwanya sendiri. Dan lebih dalam dari bisikan itu, ada suara lembut yang bukan berasal dari dirinya. Itulah kalam yang turun bukan lewat huruf, bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Suara yang tidak berbicara, tapi menjawab. Ia tak terdengar oleh telinga, tapi menggetarkan batin yang jernih. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam sunyi, maka ia sedang duduk di hadapan Tuhan, tanpa jarak, tanpa perantara. Tapi sebelum sampai ke titik itu, seseorang harus menghadapi gemuruh dalam dirinya sendiri. Pikiran akan menjerit, emosi akan bergejolak, tubuh akan gelisah. Semua itu adalah lapisan-lapisan yang selama ini menyembunyikan yang abadi. Maka tugas seorang pencari bukan menolak itu semua, tapi menyadarinya dan melewatinya. Karena di balik semua kegaduhan batin, ada satu titik tenang yang tak pernah terusik. Dan ketika titik itu tersentuh, seluruh dunia pun terasa berubah. Padahal yang berubah hanyalah cara seseorang memandang. Dalam sunyi, seseorang belajar untuk cukup. Ia tak lagi butuh pengakuan, tak butuh hiburan, tak butuh alasan untuk merasa damai. Sebab damai itu lahir dari dalam, bukan dari luar. Ia bukan hasil dari sesuatu, tapi adalah kondisi alami jiwa yang kembali pada asalnya. Jiwa yang bersandar sepenuhnya pada Allah tak butuh sandaran lain. Ia bisa duduk sendiri berjam-jam, tanpa merasa kesepian. Ia bisa berjalan tanpa tujuan duniawi, namun tetap merasa berada dalam pelukan arah yang hakiki. Dan saat seseorang mulai nyaman dalam sunyi, maka ia akan merasakan bahwa ada sesuatu yang selalu hadir bersamanya. Sesuatu yang tak pernah pergi, tak pernah diam, meski tak pernah terlihat. Itulah nur ilahi, cahaya yang menyinari hati tanpa matahari. Ia tak menyilaukan, tapi justru menenangkan, tak menyala, tapi membuat hati terang. Dan cahaya itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang telah ditenangkan oleh sunyi, hati yang tak lagi terikat oleh suara-suara dunia. Dalam kehidupan para arif, sunyi bukan kekosongan, tapi pertemuan. Bukan kegelapan, tapi kejelasan. Di sanalah mereka bercakap dengan Tuhan, bukan dengan lidah, tapi dengan jiwa. Mereka tak butuh tempat tertentu, tak butuh waktu khusus, karena sunyi bisa dihadirkan kapanpun dan dimanapun.
Cukup dengan menarik diri dari hingar-bingar dunia, lalu menyelam ke dalam batin, maka samudera keabadian pun membuka diri. Dan siapa yang berani menyelam akan kembali dengan mutiara makna yang tak bisa dibeli dengan dunia. Akhirnya, siapa yang mampu bersahabat dengan sunyi akan menemukan bahwa keabadian bukanlah sesuatu yang jauh. Ia bukan sesuatu yang datang setelah mati. Keabadian itu hadir saat ini juga. Ketika seseorang berhenti mencari keluar dan mulai menyelam ke dalam, maka jangan takut menyentuh sunyi. Karena disitulah kau akan menemukan zat yang tak pernah berubah, tak pernah pergi, dan tak pernah luput dari hadirmu. Zat yang abadi, yang menunggumu pulang dalam diam. Fana dalam cahayanya. Pada akhirnya, setiap pencarian akan bermuara pada satu titik, lenyapnya si pencari. Selama masih ada aku yang merasa mencari, selama itu pula jarak dengannya tetap ada. Tapi ketika aku itu sirna, yang tersisa hanyalah dia. Inilah makna fana, bukan hilangnya tubuh, bukan pula hilangnya kesadaran, tapi tenggelamnya keakuan dalam lautan keagungannya. Fana adalah ketika tak ada lagi yang disebut aku sebagai pemilik. Tidak ada lagi aku yang tahu, aku yang merasa, bahkan aku yang dekat. Yang ada hanyalah dia, semata-mata dia. Proses fana bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia bukan hasil latihan keras, bukan pula hasil dari ilmu tinggi. Ia datang seperti malam yang menelan cahaya matahari. Perlahan, tak terasa, namun tiba-tiba segalanya berubah. Apa yang dulu penting menjadi tak berarti. Apa yang dulu dikejar kini tak lagi menarik. Karena ketika Allah memenuhi seluruh ruang hati, maka tak ada lagi tempat bagi selainnya. Bahkan keinginan untuk bertemunya pun sirna, karena pertemuan itu telah terjadi. Dalam diam, dalam sunyi, dalam kebersatuan yang tanpa batas. Dalam momen fana, seseorang tetap hidup, tetap bicara, tetap berinteraksi. Tapi ia tak lagi hidup sebagai aku. Ia hidup sebagai pancaran. Ia bicara sebagai gema. Ia bergerak bukan atas kehendaknya, tapi karena dia menggerakkan. Seperti cermin yang memantulkan cahaya tanpa menyimpan cahaya itu untuk dirinya. Ia tak merasa istimewa, justru merasa tak ada. Dan dalam ketiadaan itulah rahmat paling dalam diturunkan. Karena Allah tidak bisa ditampung oleh jiwa yang penuh dengan ego. Hanya jiwa yang kosong total yang bisa menjadi wadah bagi cahayanya. Namun fana bukanlah akhir. Ia hanya gerbang menuju kebakaan. Setelah fana, seseorang akan dikembalikan ke dunia. Bukan sebagai dirinya, tapi sebagai utusan kelembutan. Ia makan, minum, bekerja, berbicara seperti manusia biasa. Tapi batinnya telah tenggelam dalam lautan zat. Ia tidak mengaku aku, tidak memamerkan, tidak menuntut dikenali. Ia seperti angin, tak terlihat tapi menyegarkan. Seperti hujan, tak bernama tapi menumbuhkan kehidupan. Itulah ciri insan yang telah melebur dalam makna. Banyak yang salah memahami fana sebagai kehancuran, padahal fana adalah kemurnian. Ia bukan kehampaan yang hampa, tapi kehampaan yang terisi sepenuhnya oleh nur ilahi. Ia bukan hilang dalam kegelapan, tapi hilang dalam cahaya. Dan cahaya itu tak membuat silau, tapi membuat terang. Siapapun yang mendekat padanya akan merasa tenang, merasa damai, seolah sedang duduk di pelataran surga. Karena dirinya bukan lagi dirinya. Ia telah menjadi jalan. Jalan bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Di titik ini, segala pencapaian spiritual tak lagi diingat. Karena bukan pencapaian yang menjadi tujuan. Tujuan sejati adalah hilang dalam zatnya. Maka bahkan rasa aku telah sampai pun harus sirna. Bahkan rasa aku telah fana pun harus lenyap. Karena selama masih ada rasa aku, maka samudra makrifat belum benar-benar dilewati. Hanya mereka yang rela untuk tak dikenal, rela untuk tak diingat, rela untuk tak memiliki apa-apa. Merekalah yang benar-benar menyatu dalam kehadirannya. Dan di akhir segalanya, yang tertinggal hanyalah dia. Tiada aku, tiada dunia, tiada surga, tiada neraka. Yang ada hanyalah wujud mutlak yang tak terlukiskan. Jika kau bisa diam dalam kedalaman itu, maka kau akan tahu, ternyata selama ini tidak pernah ada jarak. Tidak pernah ada pemisahan, hanya ilusi aku yang membuatnya terasa jauh. Dan ketika ilusi itu gugur, maka kau pun fana dalam cahayanya.
dan justru disitulah kau benar-benar ada. Antara wujud dan bayangan, kita hidup dalam dunia yang terasa nyata, dapat disentuh, dilihat, didengar. Tapi tahukah kita betapa banyak dari apa yang kita anggap nyata hanyalah bayangan? Tubuh yang kita rawat, nama yang kita jaga, bahkan kisah hidup yang kita banggakan, semuanya adalah pantulan dari sesuatu yang lebih dalam, yang lebih hakiki. Seperti bayangan di atas air, semua itu tampak hidup, tapi begitu disentuh tak ada apa-apa. Hanya gelombang, hanya ilusi. Maka di mana wujud yang sejati dan bagaimana kita mengenalinya di antara gemerlap bayangan? Wujud sejati tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Ia bukan sesuatu yang bisa dipegang atau dimiliki. Justru, semakin kita ingin menggenggamnya, semakin ia menghilang. Karena ia tidak tunduk pada hukum dunia. Ia bukan bagian dari alam, tapi justru menjadi sumber bagi seluruh alam. Dalam perjalanan makrifat, seseorang pelan-pelan belajar membedakan antara yang hak dan yang semu. Ia tidak lagi terjebak dalam rupa, suara, bentuk, karena semua itu hanyalah wadah, bukan isi. Bayangan dunia akan terus berubah. Hari ini seseorang disanjung, besok dihina. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini ada, besok tiada. Tapi wujud sejati tak tergoyahkan oleh semua itu. Ia tetap diam dan menyala, seperti cahaya matahari yang tak terpengaruh oleh awan yang lalu lalang. Maka siapakah yang sadar akan wujud sejati ini, ia akan tenang meski dunia bergolak. Ia tidak lagi bergantung pada pendapat manusia, tidak gembira karena pujian, tidak murka karena cacian, karena ia telah bersandar pada yang tak pernah berubah. Namun untuk sampai pada pengenalan itu, seseorang harus rela melihat semua yang ia banggakan sebagai semu. Ia harus melihat egonya sebagai kabut, harus melihat hartanya sebagai pasir, harus melihat tubuhnya sebagai pinjaman, bahkan harus melihat kehidupannya sendiri sebagai mimpi yang akan usai. Dan itu bukanlah perkara mudah, hanya jiwa yang benar-benar siap untuk jujur yang bisa melalui lorong ini. Tapi begitu ia melangkah, cahaya kecil akan mulai muncul. Cahaya dari wujud yang sejati, yang selama ini tersembunyi di balik segala penampilan. Wujud sejati bukan sesuatu yang jauh, ia justru lebih dekat dari segalanya. Tapi kedekatan itu terhalang oleh persepsi yang tertutup, oleh pikiran yang sibuk mencipta makna, oleh hati yang sibuk menginginkan, dan oleh ego yang selalu ingin menjadi pusat. Maka dalam makrifat, seseorang tidak lagi sibuk menjadi, tapi mulai sibuk lenyap. Dan dalam lenyap itu, perlahan wujud sejati menampakkan dirinya. Ia tak datang dengan gemuruh, ia datang dengan kelembutan yang menyentuh hingga ke sumsum jiwa. Banyak orang mencari Allah keluar, di langit, di kitab, di sejarah. Tapi Arif mencarinya ke dalam. Ia tidak menolak bentuk-bentuk luar, tapi ia tahu bahwa bentuk hanyalah pintu, bukan rumah. Ia menelusuri suara, lalu melampauinya. Ia menelusuri ayat, lalu tenggelam dalam maknanya. Ia menelusuri dirinya, lalu melampaui namanya. Dan akhirnya ia menyadari bahwa semua yang ia lihat hanyalah bayangan yang menunjuk kepada satu wujud. Dan ketika ia benar-benar melihat wujud itu, ia akan berkata, "Ternyata engkau bersamaku sejak awal, hanya saja aku tak mengenalmu." Dan inilah hakikat perjalanan. Bukan menemukan sesuatu yang baru, tapi mengenali apa yang selama ini sudah ada. Mengenali wujud sejati di balik bayangan, dan membiarkan bayangan itu kembali ke asalnya. Ketika itu terjadi, maka seseorang tidak akan lagi terikat pada dunia, tapi juga tidak akan lari darinya. Ia hidup di dunia, tapi tidak dari dunia. Ia hadir dalam tubuh, tapi jiwanya telah larut dalam cahaya yang maha ada. Dan dari titik itulah, hidup menjadi ibadah sejati, bukan karena aturan, tapi karena kehadiran. Cermin kehadirannya. Bayangkan dirimu berdiri di hadapan sebuah cermin yang bening. Apa yang kau lihat bukanlah cermin itu sendiri, melainkan pantulan dirimu. Tapi jika kau hapus segala debu di permukaannya, jika kau jernihkan dari goresan dan kabut, maka yang muncul bukan lagi wajahmu semata, melainkan sebuah kejernihan yang seakan tak lagi memantulkan siapa-siapa. Dalam perjalanan makrifat, hati manusia adalah cermin. Dan saat ia benar-benar bersih dari ego, dari keakuan, dari keinginan duniawi, yang tampak di dalamnya bukan lagi dirinya,
melainkan kehadiran Allah. Hati yang telah menjadi cermin sejati tak lagi melihat dunia sebagai kumpulan benda. Ia melihat segala sesuatu sebagai tanda, sebagai isyarat, sebagai manifestasi dari Yang Maha Satu. Langit bukan hanya biru, tapi saksi keluasannya. Air bukan hanya cair, tapi pancaran kelembutannya. Bahkan daun yang gugur, angin yang berhembus, atau detak jantung yang berulang. Semuanya adalah gema kehadirannya dalam bentuk yang bisa dirasakan. Dan hati yang telah tercerahkan tak bisa tidak selain takjub, hening, dan bersyukur tanpa kata. Namun sebelum cermin itu memantulkan nur ilahi, ia harus dibersihkan dari segala kotoran batin. Rasa bangga, rasa ingin dikagumi, rasa lebih suci, bahkan rasa telah mengenal Allah, semua itu adalah debu yang menutupi permukaan. Bahkan merasa telah tahu tentang makrifat pun bisa menjadi hijab. Maka para arif lebih senang diam daripada berbicara, lebih senang luput daripada merasa mampu. Karena mereka tahu, semakin seseorang merasa mengenal Allah, semakin ia sebenarnya belum mengenal. Cermin tak pernah menyimpan pantulan, ia hanya memantulkan, lalu kosong kembali. Begitu pula hati yang fana dalam kehadirannya, ia tidak menyimpan kebaikan untuk dibanggakan, tidak menyimpan kesalehan untuk ditunjukkan. Ia hanya menjadi jalan bagi kebaikan mengalir, dan setelah itu ia pun kembali kosong. Kosong dari rasa memiliki, kosong dari rasa menguasai. Dan justru dalam kekosongan itulah Allah hadir secara utuh. Bukan sebagai konsep, bukan sebagai nama, tapi sebagai wujud yang nyata dalam setiap detik kehidupan. Hati yang telah menjadi cermin tak memantulkan dirinya sendiri. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian, bahkan ia tidak ingin dikenali. Karena setiap perhatian yang tertuju padanya justru bisa menjadi kabut baru yang menutupi cermin itu. Maka para arif menyembunyikan kedalaman mereka. Mereka berbaur dengan manusia biasa, berjalan seperti tak membawa apa-apa. Tapi di dalam hati mereka, langit dan bumi bersujud bersama. Dan ketika mereka menatap dunia, yang mereka lihat bukanlah dunia itu sendiri, melainkan Allah yang sedang menampakkan diri melalui ciptaannya. Cermin tak pernah bicara, tapi ia menjelaskan segalanya. Ia tidak memiliki warna, tapi bisa memantulkan semua warna. Begitu pula hati yang bersih, ia tak memihak, tapi bisa mengerti semua. Ia tak bicara banyak, tapi kehadirannya menenangkan. Ia tidak memaksa, tapi kehadirannya menggugah. Karena bukan kata-katanya yang menggetarkan, tapi diamnya yang menyampaikan makna. Dalam cermin seperti itu, jiwa-jiwa lain akan melihat dirinya sendiri. Dan dalam keheningan seperti itu, Allah memperlihatkan keindahannya dengan sempurna. Dan saat hati telah benar-benar menjadi cermin, ia tidak lagi terikat pada siapa yang melihat atau apa yang dipantulkan. Ia hanya menjadi alat, wadah, dan jalan. Inilah puncak dari fana yang melahirkan baka. Ia tak lagi butuh identitas, tak butuh pujian, tak butuh pengakuan. Karena ia tahu, selama masih ada aku yang ingin dikenal, selama itu pula Allah belum benar-benar hadir di dalamnya. Maka ia pun lenyap. Dan dalam kelenyapan itu, justru cahayanya menyala paling terang. Cermin pun hancur, yang tertinggal hanyalah wajahnya. Satu yang selalu ada. Ketika semua perjalanan telah dilewati, ketika semua pertanyaan tak lagi perlu dijawab, ketika semua hijab telah terbuka dan segala pencarian mencapai ujungnya, maka yang tersisa hanyalah Dia. Tidak ada lagi aku yang berdiri sebagai pencari, tidak ada lagi dunia sebagai tempat pencarian, dan tidak ada lagi jarak antara dua keberadaan. Yang ada hanyalah satu, wujud mutlak, kekasih sejati, keabadian yang tak pernah berawal dan tak akan pernah berakhir. Segala yang lain hanyalah bayang-bayang dari cahayanya yang satu itu. Inilah hakikat makrifat, menyadari bahwa dari awal hingga akhir tidak ada sesuatu pun kecuali Dia. Bahkan pencarianmu kepadanya pun adalah Dia yang sedang mencari dirinya melalui dirimu. Bahkan cinta yang tumbuh di hatimu, rindu yang membakar jiwamu, air mata yang jatuh dalam sujudmu, semuanya adalah Dia. Dirimu hanyalah jalan, bukan tujuan. Dirimu hanyalah alat, bukan pemilik. Dan ketika semua itu ditanggalkan, kesadaran pun kembali pada sumbernya.
bahwa tidak ada selain Allah. Namun jangan bayangkan akhir perjalanan ini sebagai sesuatu yang jauh atau tinggi. Ia tidak berada di langit yang ketujuh, tidak pula tersembunyi dalam kitab-kitab yang rumit. Ia lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari napas yang kau hirup. Ia tak butuh ruang, tak butuh waktu. Yang membuatnya terasa jauh hanyalah kesadaranmu yang sibuk berpaling. Maka ketika engkau duduk dalam hening, saat dunia sunyi dan hatimu pasrah, kau akan rasakan Dia menyapamu. Bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran yang merasuk sepenuhnya. Mengenal Allah bukan berarti tahu segalanya. Justru semakin dalam kau mengenalnya, semakin besar rasa tidak tahumu. Karena lautan maknanya tak berbatas, tak bisa digenggam akal. Kau akan tunduk, terdiam, dan akhirnya mencintai, bukan karena alasan, tapi karena segalanya tentangnya memanggil hatimu untuk larut. Bukan cinta yang ingin memiliki, tapi cinta yang rela sirna. Bukan cinta yang menuntut balasan, tapi cinta yang cukup dengan hadiratnya saja. Diri sejati adalah cermin dari cahayanya. Tapi bahkan cermin itu harus sirna agar cahaya memancar sepenuhnya. Maka, pada titik tertinggi makrifat, seseorang tidak lagi ingin dikenal, tidak lagi ingin disebut sebagai arif atau wali. Ia hanya ingin menjadi tiada agar dia menjadi segalanya. Dan justru dalam ketidakeksistensian itu, eksistensinya menjadi paling terang. Inilah rahasia dari diri sejati, antara nyata dan sirna. Yang sirna adalah egomu, yang nyata adalah wujudnya. Yang sirna adalah batasmu, yang nyata adalah cahayanya yang tak berbatas. Mereka yang telah sampai tak akan mengatakan, "Aku telah sampai." Mereka justru tenggelam dalam keheningan yang mendalam, karena apa yang mereka temukan terlalu suci untuk diucapkan. Mereka tak perlu lagi bukti, karena kehadirannya menjadi napas bagi jiwanya. Ia berjalan, tapi dalam batinnya bersujud. Ia tersenyum, tapi hatinya menangis karena rindu. Ia hidup, tapi seluruh kehidupannya adalah wujud dari kehadirannya yang tak pernah absen. Saudaraku, perjalanan makrifat bukan untuk menjadi istimewa, bukan pula untuk memiliki kelebihan spiritual. Ia adalah jalan kembali. Kembali pada kefanaan, kembali pada keheningan, kembali pada ketulusan paling murni. Diri sejati bukan tentang menjadi seseorang, tapi tentang rela tidak menjadi siapa-siapa. Dan dalam ketidakseseorangan itu, Allah hadir, penuh, total, tanpa batas. Semoga tiap langkah kita dijaga dalam terangnya. Semoga tiap keheningan kita diisi oleh namanya. Dan semoga kita semua perlahan tapi pasti dapat sirna agar Dia yang kekal menjadi nyata dalam hidup kita. Wallahu a'lam.